pasangan, setialah sama pasangannya. Jangan Iya. pernah selingkuh, karena selingkuh tidak membawa bahagia. Kalau ketahuan. Kamu pernah diselingkuhin sama pacar kamu ya? Selingkuh itu membuat kita miskin. Oh ini sering nih diselingkuhin sama pacarnya. Korban perselingkuhan atau pelaku perselingkuhan? Saya korban perselingkuhan. Waktu mami sama mantan suami itu diselingkuhin. Semua selingkuh. Semua selingkuh. Lu jangan asal menuding. Mami Dewi nggak pernah Persik. selingkuh, Mam. Kalau nggak ada Enggak, bukti. aku mah setia dari suami pertama sampai sekarang aku mah setia. Waktu sama Bang Saipul Jamil, Setia, aku tidak pernah macam-macam. berarti yang selingkuh Bang Saipul. Ya semua juga Tuhan yang maha tahu dan semua warga masyarakat tahu. Tapi kalau ngomongin soal perselingkuhan, Sobat Ambiar, ada seorang rapper yang menuding sang istri Iya. diduga berselingkuh dengan seorang penyanyi kenamaan tanah air bernama Anji. Di pagi-pagi Ambiar, kita akan hadirkan sang rapper untuk bercerita apa yang sebenarnya terjadi bersama dengan sang kuasa hukum. Kita hadirkan, ini dia sang rapper Sexy God dan juga kuasa hukumnya, ada Stein Sihaan dan juga Subadria Nuka. Dan juga kedua kuasa hukumnya, terima kasih banyak sudah hadir di pagi-pagi Ambiar. Kami bertiga mengucapkan Terima kasih sudah menyempatkan waktunya datang ke sini. dugaan perselingkuhan istri dengan seorang penyanyi. Dalam satu kalimat bisa menggambarkan apa yang terjadi dalam rumah tangga Sexy God. Hanya satu kata. Kita mau lihat dulu rangkuman cerita Sexy God yang membongkar dugaan kasus perselingkuhan sang istri. Silakan Mas. Oh ya, makasih. Geger. Kisru dalam rumah tangga artis makin ramai belakangan ini. Baru-baru ini, seorang rapper bernama Ronaldo Martin atau yang dikenal dengan nama Sexy God menduga bahwa istrinya menjalin hubungan terlarang dengan salah satu musisi terkenal bernama Anji. Tidak ada izin resmi dari saya, Sexy Gold, Ronaldo Martin, sebagai suami Juliet Angela Ermestin. Saya nggak pernah menuduh istri saya ataupun dia berjalan dengan siapapun. Tapi yang saya temukan, yang saya posting, saya tidak pernah menuduh mereka melakukan apapun. Kalian semua yang menilai mereka melakukan apa? Kabarnya, setelah membongkar dugaan perselingkuhan istrinya, Sexy God mendapat ancaman dari pihak Anji loh. Aduh. Gimana sih cerita sebenarnya? Ceritain yuk hanya di Pagi-Pagi Ambiar. Geger. Sexy God, tadi kamu bilang bahwa kamu tidak menuduh adanya perselingkuhan. Tapi kamu memposting salah satu dugaan bukti perselingkuhan. Itu kan membuat asumsi publik. Ya kalau publik mau berasumsi silakan aja. Cuman kan saya dari awal emang udah positive thinking aja. Memang mungkin ada pekerjaan walaupun di awal sebetulnya yang saya tahu perginya bukan sama si penyanyi hebat itu gitu. Oke. Jadi pertamanya, tapi awalnya memang hubungannya baik-baik aja gitu ya Mas? Saya sama istri saya. Iya sebelum ada kejadian, sebelum ada ketahuan ini. Memang dia lately itu kayak mau kita kayak udahan aja deh kayak gitu-gitu lah. Oke. Terus kayak kenapa gitu. Jadi memang hubungannya awalnya sudah tidak baik-baik Tidak saja baik-baik bersama. saja. Bukan belakangan. Belakangan, iya. Belakangan. Jadi berarti baru-baru ini. Ya. Nah, terus sebelumnya saya nggak tahu nih kalau ada proyek kerjasama ini nih. Sebelumnya saya nggak tahu. Nah, bertepatan dengan dia tadi bilang kayak kita udahan aja, kayak menurut saya serius gitu. Oh, mungkin ada hubungannya sama ini mungkin ya. Oke, awal mulanya gimana sih sampai menemukan kecurigaan bahwa sang istri berselingkuh dengan penyanyi tersebut? Awalnya gimana? Karena dia sering pergi Gak pamit. bukan nggak pamit, Nggak pamit tapi nggak tahu sama siapa awalnya sampai di suatu momen akhirnya dia mengakui ada proyek sama si artis besar ini. Oke. Oke. Ada pekerjaan bersama. Ya. Melihat kecurigaan sang istri ini berapa bulan terakhir?
Dua mungkin ya, 2 bulan. 2 bulan terakhir. 2 bulan ya. Sampai dengan sekarang masih tinggal bareng? Edu udah pergi dari abis Thailand, dia pergi. Oke. Oke, tadi sempat cerita dan juga sempat memposting boarding pass ya, bahwa sang istri pergi ke Thailand. Ya. Emang awalnya dia bilangnya ke Thailand sama siapa? Sama temen perempuan ya? Ada project musikkah atau? Bilangnya mau liburan. Anggap aja liburan lah ya. Oke. Kemudian pada kenyataannya menemukan bahwa sang istri pergi ke Thailand bersama? Bersama penyanyi yang kita kenal lah semuanya. Makanya kamu posting boarding pass ini ya? Dapat boarding pass ini, e-boarding pass ini dari mana? Sexy Goth kalau boleh tahu. Oke, ini boarding pass-nya ada Erdian Aji Prihartanto dan juga Inilah nama aslinya ada Anji ya? Angela Ermestin. Oke, istri dari Sexy Goth. Kenapa kuasa hukum? Jadi gini, sebelumnya permasalahan ini muncul berawal dari beliau posting ke Instagram pribadinya. Karena mencium aroma-aroma adanya dugaan tanda kutip ya, perselingkuhan. Jadi beliau konsul ke kami. Nah, saya tanya, dapat dari mana? Iya. Terus beliau jawab, ini saya dapat legal bang, bukan secara ilegal. Artinya dia dapat setelah, jadi awalnya gini, pamitnya ke Thailand bersama si C. Perempuan ya. Iya. Nah, intinya pamitnya liburan dan lain sebagainya. Terus beliau menaruh curiga. Curiga, beliau ikutin story-nya si C. Story Instagramnya itu sedang ada di bilangan Jakarta Selatan lah. Berarti bukan di Thailand? Iya, beliau masih positive thinking. Mungkin si C mengelabui cowoknya mungkin atau siapanya seolah-olah lagi di Jakarta padahal di Thailand. Beliau sampai ngecek, bener nggak sih ini orang di tempat itu? Ternyata terkonfirmasi bahwa benar di Jakarta. Di Jakarta bukan di Thailand ya. Dikonfirmasi lagi oleh si cowoknya si C bahwa si C di Jakarta, nggak ada tuh di Thailand. Oke. Timbullah curiga. Sama siapa ke Sama siapa ke Thailand? Oke. Ngecek emailnya dia, itu email yang ada di handphonenya dia. Email yang ada di handphonenya Sexy Goth. Apakah emailnya dia? Intinya begini, ini kan suami istri. Nyambung gitu. Ya nyambung tidak nyambung intinya didapat dari handphonenya dia. Oke. Emailnya terkoneksi lah ya. Itu ada boarding pass. Etiket dari Thailand ke Indo. Oh itu dari Thailand ke Dari Indo? Thailand ke Indo. Makanya kan di postingannya beliau tanya, lagunya udah sampai mana? Terus hashtag si penyanyi hebat ini, yang inisialnya ANJ ya, inisial. Jadi dia cuma nanya, cuman kok kenapa seolah kebakaran jenggot? Tahu dari mana kebakaran jenggot, Bang? Nah, mungkin jelaskan sedikit, nanti rekan saya melanjutkan. Jadi setelah ini viral di mana-mana, ada dugaan intimidasi ke klien kami. Intimidasi yang kami duga yang melakukan ini adalah kakak daripada si artis hebat ini, inisial A. Jadi namanya E, kakaknya ini namanya E. Oke. Dia mendatangi ketiga tempat yang berhubungan dengan, yang tidak ada hubungannya dengan klien kami. Ke rumah kakaknya, ke rumah neneknya, dan ke kantornya. Jadi intimidasi. Niatnya untuk Apa bentuk intimidasinya? Ya intimidasinya kayak divideoin tempatnya, dikirim ke dia. Terus dia mau nyari, nyari mana si mana, Martin mana. Jadi kayak nantang-nantin gaya-gaya preman. Sampai akhirnya beliau risih, beliau chat saya. Saya bilang, balas aja WA-nya, bilang saya sudah menunjuk kuasa hukum, ini kontaknya. Silakan hubungi. Oke. Mungkin intimidasinya rekan saya bisa melanjutkan sejauh apa. Ini intimidasinya lebih ke dia tuh ngomong yang enggak, ngomong yang belum bisa dibuktikan kebenarannya. Contoh dibilang klien kami masih menggunakan narkoba, terus dia bilang ini tempat bisa kami gebek kapan aja. Bahkan dia mengaku-ngaku sebagai salah satu anggota dari institusi penegak hukum. Polri lah. Dari Polri lah kita sebut. datang ke sana. Iya, datang ke sana mengakunya sebagai anggota Polri. Dan itu 3 hari berturut-turut dilakukan. Ya. Dan hari terakhir dia datang ke 3 tempat. Ke kantor, ke rumah neneknya, ke rumah adiknya. Ya. Dan itu kan nggak mungkin ya dia tahu ada rumah nenek sama rumah adiknya. Itu ada siapa lagi yang membisikkan posisi rumah nenek dan rumah adiknya itu. Ada undang-undangnya nggak sih Mas kalau misalkan melakukan pelanggaran misalkan seperti itu tadi mengintimidasi dengan datang ke rumah privasi orang lain? Selama dia tidak membuat keributan, selama dia tidak masuk secara paksa sih tidak ya.
Tapi kan Kita mau videoin rumah orang kan nggak boleh kan Sangat maksudnya? tanpa izin. Tanpa izin? ya itu bisa. Di UIT-nya bisa. Karena dia bikin sampai dia bikin story loh. Story. Oh, sampai diposting ke Story story. di Iya, Instagramnya. iya. Oh banyak mas, di rumahku kayak gitu mas. Kalau Iya, Mas. curhat lu, Iya, ngapain? iya lawyer-lawyer tuh banyak banget. Ini rumahnya Dewi Persik ini yang bikin gitu itu Karena banyak. rumah Bang. kamu gede kali, ada liftnya, bagus rumahnya, contoh kali rumahnya. Tapi Sexy God udah nanya langsung sama istri apa yang terjadi ketika menemukan boarding pass dia bersama dengan Anji. Saya malah dikatain culun Sama siapa? sama istri saya. Oke, kita mau kasih lihat juga buat Sobat Ambiar, ini ada video klarifikasi dari sang istri. Akhir tahun 2022, hubungan kami sudah tidak harmonis. Selama ini, saya merasa saya memikul tanggung jawab kepala keluarga dalam kehidupan rumah tangga kami. Aku meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada Martin, yang saat ini statusnya masih menjadi suami saya. Gak ada gunanya saling nyerang, apalagi sampai melibatkan pihak lain yang tidak perlu untuk dilibatkan. Kami memang melakukan perjalanan ke Bangkok dalam rangka persiapan untuk single kolaborasi kami. Perjalanan ini murni bersifat profesional dan tidak ada unsur lain seperti dugaan yang beredar. Oke, tanggapan dari Martin atau Sexy God itu dari sang istri mengklarifikasi bahwa sebetulnya sepenuhnya ini adalah perjalanan yang berhubungan dengan pekerjaan, kolaborasi. Karena istri kamu juga musisi kan? Iya, iya benar. Tanggapan kamu gimana? Percaya saya sama klarifikasi itu, percaya saya. Kalau percaya lantas apa yang diributkan? Gak ada yang diributkan memang dari awal. Yang dia kan tadi bilang, saya membuat kegaduhan. Ya kan, kegaduhan yang sudah terjadi di sosial media dan segala macam lah bahasanya dia. Sebetulnya dia nggak sadar kalau video klarifikasi itu justru yang membuat gaduh semua ini. Oh gitu. Ya, itu yang menilai masyarakat atau media sendiri aja gitu. Tapi menurut Bang Sexy God sendiri ini sebenarnya valid atau memang dugaan aja atas perselingkuhan sama penyanyi top ini nih? Iya. Ini valid atau memang dugaan abang sendiri aja? Kalau dari awal kan saya emang udah bilang nggak mungkin lah mereka selingkuh. Gitu. Gak mungkin mereka selingkuh. Iya, pasti kerjaan lah pasti. Kerjaan. Pasti. Iya. Kenapa Bang? Kenapa senyum-senyum? Gimana sih maksudnya? Jadi klien kami ini kan selalu intens cerita ke kita ya. Aha. Kalau sebenarnya beliau secara di luar media sosialnya ya, dia meyakini bahwa itu dugaan itu ada. Pertama, dia ini baru masuk jadi talentnya si A ini, artis A ya, si istrinya. Baru 2 bulanan. Tapi seolah-olah diberikan fasilitas yang berlebihan. Kasih driver, mobil mewah, antar jemput. Dari situ sebenarnya sudah timbul rasa kecurigaannya sebenarnya. Itu yang kamu rasakan? Ya namanya seorang suami wajar lah cemburu. Iya. Sebetulnya kan yang saya lakukan misalnya kayak memposting e-tiket tadi kan, itu kan reaksi saya sebagai suami. Oke. Ya kan? Seperti itu. Terus tiba-tiba banyak yang saya posting, mereka tutup komen, itu kan yang nilai bukan saya gitu. Orang-orang menilai sendiri, terus mereka semakin tertutup, lalu muncullah video klarifikasi yang membuat semua ini justru semakin gaduh. Oke. Tapi Sexy God, kalau misalnya kamu tidak mencurigai, pengakuan kamu kan seperti itu, kamu berpikiran positif bahwa sebetulnya hubungan antara istri kamu dengan penyanyi tersebut benar-benar profesional ya. Kalau misalnya jadi ada asumsi di publik bahwa jangan-jangan ini hanya untuk menaikkan nama istri kamu misalnya, asumsi di publik seperti itu, bahwa memang tidak terjadi ada apa-apa, lantas ini menjadi berita yang panas. Tanggapan kamu gimana? Tanggapan aku sih sebetulnya ya biar Tuhan aja yang buka semuanya, karena dari klarifikasi aja itu kan sebetulnya klarifikasi itu kan penjelasan, penjernihan atas kejadian sebenarnya. Artinya tuh, ya kalian nilai sendiri aja itu klarifikasi atau bukan. Oke. Tapi benar nggak katanya istri kamu sudah menggugat cerai kamu? Yes, Betul. yes sir. Setelah Semenjak- kejadian ini ya, atau setelah sebelum? kejadian di Thailand atau sebelum berangkat ke Oh setelah. Enggak, kalau proses dia konsultasi sama pengacaranya itu pada saat sebelum beliau memposting.
Berarti sebelum ke Thailand? Sesudah ya. Sudah ke Kalau Thailand. kalau gugatan perceraiannya itu sesudah ini rame lah ini. Oke. Tapi kalau nggak salah saya dengar deh klarifikasi katanya tahun 2022 sempat ada hubungan yang nggak harmonis Dari 2022. Kalau kami menanggapinya sebagai kuasa hukum Mas Martin, sebenarnya yang namanya hubungan rumah tangga Wajar, Biasa ya. kalau ada wajar konflik. saja. Namun maksud saya jangan dijadikan ini seolah-olah pembenaran Ya. untuk dia. Kalau misalkan lagi ribut, boleh gitu melakukan hal yang tanda kutip, kan nggak boleh juga. Nah, jadi ini kan dia mengklarifikasi bahwa ke Thailand itu memang ada project. Kenapa pamitnya jalan-jalan sama si C? Kenapa nggak jujur dari awal? Pakai logika ya. Iya. Sebagai Konflik-konfliknya suami istri kan pasti kan akan ngasih tahu bahwa aku mau ada project, Iya, misalkan iya. memang project, gitu kan? dan perlu kita ketahui, selama dia di Thailand, dia kan menaruh rasa curiga. C, mana C? Anggap Caca ya. Iya, iya, iya. teman-teman. Coba dong video call dong, aku melihat si C. Sampai hari ini nggak ada tuh. Ada waktu ada di sana video callan nggak, Mas? Nggak ada. Enggak. Oh, nggak video call. Jadi kirim-kirim foto, tapi ada satu foto kan yang aku post karena ya biasalah suami ini sama istrinya aku post di Instastory gitu. Terus dia kirim lagi kayak satu pagi gitu, terus cuman captionnya jangan di post ya gitu. Itu udah kayak kenapa nggak boleh di post. Terus siapa juga yang mau ngepost emang kayak gitu. Jadi kayak udah Hubungan rumah tangga ini udah berapa lama sih, Mas? besok baru 2 tahun. Oh, baru mau 2 Oh, tahun. baru mau 2 Oke, tahun. akhirnya istri menggugat cerai. Alasannya apa kalau boleh tahu? Alasannya relasi baru nyampe ke beliau, belum kami sempat baca. Oke. Nah, jadi yang jelas sidangnya nanti di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 1 ya? 1 Tanggal Juli. 1 Juli. Tanggal 1 Juli. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tapi ada komunikasi langsung sama istri? Ada. Komunikasi sekarang gimana? Komunikasi baik. Cuman dia harus selesain dulu apa yang dia mulai. Apa itu? Ya ini semua kegaduhan yang dia buat gitu. Oke. Jadi saya tambahin sedikit Mas, sebenarnya keinginan klien kami ini terkait masalah ini cuman pengen ya gentle aja. Kalau Apa yang memang terjadi? iya pun nggak masalah. Akui aja gitu loh, mau secara terbuka ataupun secara tertutup nggak apa-apa gitu loh. Kalau memang benar begitu gitu loh. Adanya perselingkuhan. Adanya perselingkuhan nggak masalah, dia nggak masalah, sampaikan aja. Bahkan sampai saat ini menyayangi istrinya kok. Di lehernya tatonya ada nama Juliet. Istrinya. Iya. Artinya mungkin teman-teman bisa sesayang apa dia dengan istrinya. Oke. Langkah hukum yang akan diambil oleh tim kuasa hukum Mas ke depannya seperti apa? Ya sampai saat ini kami ya paling karena gugatan cerainya kami akan tangani gugatan cerainya. Kami akan konsultasi sama dia mau dibawa kemana gugatan cerai ini. Apakah kami akan melawan supaya tidak ada perceraian atau memang sudah let it go dia mau cerai. Khususnya buat yang Mr. E ya, yang kakaknya A itu beliau ini masih sangat baik lah kalau menurut saya sebagai manusia. Dia sampai saat ini belum bisa memutuskan lapor apa tidak. Padahal dugaan tindak pidananya kami sudah kantongi. Ada beberapa pasal yang dia langgar di Dan situ. bukti-buktinya ada. Ya, dan bukti-buktinya kami lengkap semuanya. Itu sih. Jadi kalau misalnya pada akhirnya istri kan sudah menggugat cerai. Kalau Sesi Go sendiri pada akhirnya apakah memang masih ada itikat baik untuk kalau bisa diselesaikan baik-baik kenapa enggak atau let it go aja? Saya bisa maafin semua apa kesalahan istri saya bisa. Kecuali betrayal. Maksudnya betrayal itu adanya perselingkuhan. Pengkhianatan jelas. Tapi itu masih dugaan ya. Masih dugaan. Jadi Ya, pada kalau misalnya memang tidak benar, berarti saya masih bisa memaafkan. Tapi kalau Lebih memang bagus dia itu ya. betrayal, dia berkhianat, sorry. Ya karena klarifikasi ini bukan klarifikasi yang kami lihat ya. Klarifikasi ini lebih kayak pembelaan diri ya. membela si A. Iya, bahkan membela si A, dia masang badang si A. Yang kami tunggu malah klarifikasi si A masih E. Kenapa E sampai datang 3 hari berturut setelah ada postingan tersebut gitu. Oke. Kenapa nyari-nyari goat gitu. Itu yang kami tunggu malahan. Kita intinya sebut si E ini bencong lah. Karena
intimidasi itu. Mohon maaf Mas Iron Bram. Pill dong. Oke, buat kuasa hukum kita juga harus memilah untuk bahasa yang dipergunakan karena kita juga live di sini. Dan untuk seksi gold kita juga akan berikan kesempatan untuk menjawab pertanyaan kita secara jujur dalam kursi kegegeran. Martin atau seksi god, kita akan berikan pertanyaan, tolong dijawab dengan sejujur-jujurnya. Pertanyaan pertama, apabila istri kamu meminta maaf, akankah kamu memaafkannya? Saya maafkan. Memaafkan. Saya maafkan. Tanpa syarat? Tanpa syarat? Tanpa syarat dan ketentuan. Saya kan bukan department store. Oke, jadi cukup minta maaf aja, clear. Iya, saya maafin. Dia belum minta maaf aja, saya udah maafin. Walaupun misal kalau adanya dugaan perselingkuhan tersebut benar, tetap akan memaafkan. Kalau dia minta maaf. Maafkan kan? Iya. Saya maafin. Memaafkan tapi? Nggak ada tapi. Ya, ini kan pertanyaannya aja. maafin atau Iya, enggak kan? enggak. Ya saya maafin. Maafin aja ya. Oke. Apakah kamu meminta hak asuh anak jika memang pada akhirnya harus berpisah? Kalau memang dia bisa buktikan dia good influence untuk anak saya. Memberikan pengaruh baik. Tapi kalau saya bisa buktikan kalau dia punya bad influence buat anak saya ke depan, aku akan fight till ada. Oke. Umur anak berapa? Almost 2. Mau 2 tahun Ya. ya? 2 tahun, oke. Pertanyaan selanjutnya, kalau memang ini terjadi adanya perceraian dan sang istri minta rujuk kembali, apakah diterima atau ya sudah? Misalkan ini terjadi adanya perselingkuhan, kemudian ini mohon maaf, kemudian kalian bercerai dan sampai akhirnya istri meminta untuk rujuk kembali. Apakah diterima atau nggak bisa? Seandainya selingkuhnya itu benar, Ya. seandainya selingkuhnya itu benar, apakah saya akan terima kembali? Ya, setelah Ketika dia berpisah. meminta Kalau Bang rujuk. Billy gimana? Abang seksi aja dulu lah yang jawab. Iya, Bang seksi god dulu dong. Aku maafin semua. Semuanya tadi kan aku udah bilang, aku maafin semua except pengkhianatan. Oke, berarti memaafkan bukan berarti menerima kembali ya? Saya asumsikan seperti itu. Oke, seksi god, apa yang ingin disampaikan untuk istri? Singkat silakan. Dimanapun kamu berada, apapun yang sedang kamu lakukan, Tuhan selalu berkati kamu, Tuhan Yesus selalu berkati kamu. Aku udah maafin semua yang kamu perbuat, maupun kamu tutupi atau kamu balik semuanya. Aku udah maafin. So buat Bang Anji juga sehat selalu, sukses buat semua project-projectnya. Kita akan kembali saat lagi, tetapi bagi-bagi Ambiar.